Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Bertemu lagi dengan saya dan dalam video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat luar biasa. Buku ini telah menginspirasi saya dan juga ratusan ribu orang di luar sana. Buku apa itu? Buku Badai Pasti Berlalu. Buku ini adalah buku karya dari Bapak Tjandra Putra Negara. Beliau adalah mentor saya dan juga founder dari channel YouTube Success Before 30. Nah, dalam buku ini beliau menuliskan lengkap tentang perjuangan beliau melewati masa sulit, badai, dan masa pahit dalam hidupnya hingga bisa meraih kesuksesan. Dalam buku ini juga dituliskan bahwa 20 tahun yang lalu Bapak Tjandra berhasil melunasi hutang keluarganya sebesar 500 juta dalam waktu kurang 3,5 tahun. Wow, luar biasa. Dan beliau juga berhasil mencetak 1 juta US dollar pertamanya ketika usia 30 tahun. Beliau bagikan rahasianya dalam buku ini. Penasaran seperti apa bukunya? Saya akan mereview setelah yang satu ini. Nah, sekaligus dalam video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tjandra Putra Negara karena berkat bimbingan beliau baik secara langsung maupun melalui channel YouTube dan juga buku Badai Pasti Berlalu, saya mendapatkan banyak inspirasi, saya bisa bangkit dari keterpurukan saya dan saya bisa berhasil menemukan goal saya dan mewujudkannya. Terima kasih Bapak Tjandra Putra Negara dan semoga semakin banyak orang yang terinspirasi terutama melalui buku Badai Pasti Berlalu. Saya akan membacakan satu kisah inspiratif yang ditulis dalam buku ini. Kisah ini akan menyadarkan kita tentang arti sebuah kehidupan. Kisah ini berjudul tentang kisah sapi, anjing, dan kera. Alkisah, Tuhan menciptakan sapi, anjing, dan kera. Ketika Tuhan berkata kepada sapi, "Saya akan memberi kamu umur 60 tahun. Pekerjaanmu setiap hari adalah membajak sawah dari pagi sampai malam. Dagingmu akan dimakan, tandukmu akan jadi obat, kulitmu jadi aksesoris perhiasan." Sapi menjawab, "Wah, kok hidup saya menderita sekali. Kalau begitu saya mau 30 tahun saja." Akhirnya, seperti yang kita ketahui, umur sapi rata-rata 30 tahun. Kemudian Tuhan berkata kepada anjing, "Saya akan memberi kamu umur 30 tahun. Pekerjaanmu setiap hari mengawasi rumah dan menjaga majikan." Anjing menjawab, "Wah, kok cuma begitu saja? Pasti membosankan. Kalau begitu saya mau hidup 15 tahun saja." Akhirnya, hidup anjing rata-rata 15 tahun saja. Terakhir Tuhan berkata kepada kera, "Oke, tugas kamu paling ringan kera, cuma untuk menghibur orang, lompat sana lompat sini, kalau begitu saya berikan kamu usia 20 tahun. Kera menjawab, "Waduh Tuhan, hidup 20 tahun untuk menghibur sangat membosankan. Kapan saya ganti dihibur? Kalau begitu saya minta 10 tahun saja." Itulah sebabnya umur kera rata-rata 10 tahun saja. Dan manusia ditanya oleh Tuhan, "Kamu akan saya ciptakan menjadi manusia yang paling mulia, berakhlak dan menjadi panutan bagi semua makhluk di muka bumi. Bagaimana kalau saya memberikan kamu usia 25 tahun?" Dengan serakannya manusia menjawab, "Bagaimana kalau umur sapi, anjing, dan kera saya ambil, toh mereka hanya mengambil setengahnya." Akhirnya Tuhan berkata, "Baik, tidak masalah. Terjadilah seperti yang kamu inginkan." Itulah sebabnya usia manusia rata-rata adalah 25 tahun usia manusia, ditambah 30 tahun usia sapi, ditambah 15 tahun usia anjing, dan ditambah 10 tahun usia kera, totalnya 80 tahun. Nah, 25 tahun pertama, fase kehidupan manusia, menjadi manusia seutuhnya, ada yang merawat dari bayi hingga disekolahkan sampai tamat sarjana, sehingga cukup nyaman sampai usia 25 tahun. Kemudian fase kehidupan kedua, 25 tahun ditambah 30 tahun usia sapi. Inilah saatnya manusia menjadi sapi. Dari pagi sampai malam harus bekerja. Sering stres karena masalah finansial, fisiknya juga kadang-kadang harus terkuras, belum lagi masalah keluarga. Betul-betul mirip sapi, bukan? Kemudian fase kehidupan yang ketiga, 55 tahun ditambah 15 tahun usia anjing, totalnya 70 tahun. Inilah saatnya manusia menjadi anjing. Dari pagi sampai malam mengisi masa pensiunnya dengan menjaga rumah. Ketika anaknya sekolah dan bekerja, maka dirinya harus standby untuk mengangkat telepon dan membuka pagar rumah untuk menyambut teman anak-anaknya. Mirip anjing, bukan? Fase kehidupan yang berikutnya, 70 tahun ditambah 10 tahun usia kera, totalnya 80 tahun. Inilah tiba saatnya manusia menjadi kera. Setiap hari harus goyang badan,
pantat dan kepala hanya untuk menghibur cucu-cucunya. Apa beda dengan kera? Mirip bukan? Nah, sahabat entrepreneur, dari kisah ini Bapak Chandra Putra Negara berpesan bahwa kita harus hidup menjadi manusia seutuhnya, bukan sebagai sapi, anjing, ataupun kera. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan karya-karya dan kita harus bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Kita juga harus bisa berdampak positif bagi orang lain, bagi orang yang kita cintai. Apa arti hidup sesungguhnya? Manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Ketika manusia mendapatkan badai dalam kehidupannya, berarti ia adalah individu yang disiapkan oleh Tuhan untuk memengaruhi hidup orang lain suatu hari nanti. Kehidupan ibarat memilih meminum 2 cangkir teh yang manis dan pahit. Bila kita minum teh yang manis terlebih dahulu, maka ketika kita minum teh yang pahit, rasanya akan jauh lebih pahit. Tetapi sebaliknya, bila kita meminum teh yang pahit terlebih dahulu, maka ketika kita meminum teh yang manis, rasanya jauh lebih manis dari aslinya. Sama dengan kehidupan kita. Pertanyaannya, kira-kira kita meminum yang manis terlebih dahulu atau yang pahit terlebih dahulu? Semua pilihan ada di tangan kita. Oke, demikian video saya kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Chandra Putra Negara atas buku yang luar biasa ini. Nah, sahabat entrepreneur, buat Anda yang belum membaca dan ingin segera memilikinya, silakan klik link di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Sukses untuk kita semua dan selalu salam hebat luar biasa.